Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay on channel Yatisam Official ya. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras. Masya Allah kasam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang berdiri rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman kasam yang sedih jangan sedih aja ya cuy ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yang puy. Hari ini kita bahas apa? Bahas kabar TVB ya. Kalian itu apa itu Kasam? Saya dipanggil nenek saya. Sini cece gitu. Ada 70.000 utang kayak Sam. Apakah ada imigrasi kayak Sam? Jadi ya cuy ya, memang TVB yang tadi disiarkan ya jam 6.30 itu membahas tentang hutang piutang yang dilakukan oleh domestic helper ya, yang menjurus mereka ini melakukan pekerjaan ilegal atau overstay. Jadi banyaknya teman-teman kita ya, teman kayak Tisam kali banyaknya pekerja asing aja ya yang meminjam dari beberapa finance ini over ya, sehingga mereka itu nekat untuk berbohong kepada majikan untuk melakukan overstay pekerjaan ilegal yang alasannya itu dia pengen pulang ke Indonesia atau pulang ke Filipina, ingin menjaga anaknya. Ini kan banyak ya. Oke, ayo kita bahas. Jadi cuy, beberapa legislatif ya cuy ya, anggota DPR. Nah, dia ini menceritakan tentang kasusnya si majikan ini yang merasa bahwa dia ini dibohongi oleh domestic helpernya. Jadi dia ini punya Cece. Nah, si Cece ini dia ini ngaku sama majikannya, "Bos, saya mau pulang, mau menghadiri pemakaman putrinya." Jadi si domestic helper ini tidak disebutkan dari Indonesia atau Filipina cuy. Alhamdulillah Kasam, bukan Indonesia. Jadi dia ini mengaku kepada majikannya kalau misalkan anaknya meninggal dunia, putrinya ya cuy ya. Jadi dia harus pulang ke negara asalnya untuk menghadiri pemakamannya majikan ya cuy ya. Kalau dibilang seperti itu kan kayaknya haiwo, Levan lah gitu kan. Kadang majikan baik, kitanya yang kurang ajar gitu kan, ngerasa iya. Jadi bukan hanya itu aja cuy, si pekerja migran ini juga meminjam uang sebesar 20.000 Hong Kong dolar, sekitar 40 juta. Nah, singkat cerita nih, si pekerja migran ini sudah diberikan kepercayaan untuk kembali ke negara asalnya yang tadi, alasannya untuk menghadiri pemakaman anaknya. Dali-dali cuy, setelah dia keluar dari rumah majikannya, nggak bisa dihubungi. Kemana kayak Sam? Apakah mungkin dia kembali? Ya kan? Kan majikan bisa kelihatan ya cuy ya dari tiket pesawat ya, mungkin yang nggak check in atau gimana gitu ya cuy. Udah bawa kabur duit majikannya 20.000 ya kan, dia berbohong. Setibanya mbaknya ini nggak bisa dihubungi, tiba-tiba surat bank pada masuk ke rumah majikannya ini. Senilai berapa? Di total ya cuy ya, itu senilai 70.000 Hong Kong dolar, sekitar 140 juta. Wow, nasibnya sama kayak Sam. Kenapa? Kayak hutang saya. Astagfirullahaladzim. Angel ya cuy ya. Nah, jadi si majikan ini tuh kowar-kowar nih kepada pemerintah. Nah, apalagi majikan ini mengetahui kalau misalkan si pekerja migran ini ternyata tidak pulang ke negara asalnya alias berbohong. Itu dikarenakan si majikan ini menemukan media sosialnya di mana dia ini masih berada di Hong Kong dan melakukan pekerjaan ilegal. Jadi anak-anak overstay nih ya. Aduh, pusing deh kalian. Kalian tuh kabur dari rumah majikannya, begitu pengecutnya kalian itu kabur dari hutang, terus kalian jadi anak overstay, pekerjaan mencari pekerjaan di luar. Kalian tahu nggak, kalian itu dicap sama orang-orang sini tuh, orang-orang yang serakah. Nah, karena kecewanya majikan ini, jadi majikan ini tuh protes ke anggota DPR lah, ibaratnya legislatif, perwakilan partai politik lah cuy, kayak gitu. Nah, ternyata kan ada ya yang mengurusi tentang pekerja migran. Kadang kan ada yang berusaha menyusun undang-undang tentang job hopping, tentang keimigrasian, tentang berpindah-pindah majikan itu sangat ditentang. Nah, kebetulan nih report majikan di luar sana itu banyak tentang hutang piutang yang dilakukan oleh domestic helper. Bahkan yang lebih gilanya nih, kata anggota DPR nih ya, yang menyusun amandemen tentang pekerja migran, ini yang paling parah, ada domestic helper yang meminjam dari 15 perusahaan keuangan senilai 100.000 Hong Kong dolar, 200 juta cuy. Ya kan, sedangkan gaji kita ini sekitar 4870 yang tidak mungkin banget untuk membayar hutang-hutangnya. Maka dari itu nih, mereka ini
potensi menjadi overstay, melakukan pekerjaan ilegal, ya kan, berbohong kepada majikan, keluar dari majikan, ternyata dia ini masih bekerja di Macau, Shenzhen, atau di Hong Kong itu sendiri. Itu artinya apa? Itu artinya overstay di luar sana, pekerja ilegal di luar sana itu sangat banyak. Sedangkan saat mereka itu sudah overstay di luar sana, ini sangat sulit banget mereport ke imigrasi tentang pekerjaan mereka yang kucing-kucingan, ya kan, yang apa namanya, bersembunyi dari pemerintah. Jadi si majikan ini merasa rugi dengan tindakan kita, cuy, katanya seperti itu. Makanya nih mendemo nih DPR supaya menyusun rancangan supaya membentuk badan pengawas pekerja migran. Jadi dipantau nih pekerja migran itu punya standar kalau hutang itu berapa yang harus lembaga keuangan itu berikan gitu ya, cuy ya. Nah, celakanya kebanyakan di luar sana itu peminjaman itu ilegal, ya kan, seperti rentenir, seperti bank-bank kecil yang menekan kita gitu kan, ya kan, apalagi kita hutang suruh beli handphone, itu kan sangat merugikan kita gitu ya kan. Kadang kita tidak berpikir ini nih bisa kita bayar nggak, ya kan. Aduh, maka dari itu nih, jadi DPR ini apa namanya menghimbau nih kepada masyarakat ya, domestic helper, supaya hati-hati, karena ya DPR ini pasti akan membentuk badan pengawasan, cuy. Jadi kita ini kedepannya akan diawasi ya, cuy ya. Karena laporan si majikan ini merasa dirugikan gitu setelah dia kabur dari rumah majikannya, malah si debt collector itu malah nyuruh si majikannya ini untuk membayar gitu, cuy. Kan ini yang membuat majikan ini merasa rugi, merasa dia ini kok gini gitu, kok malah kita yang dikejar-kejar, toh kita aja nih untuk hutang aja pikir-pikir, kata majikan kayak gitu, cuy. Kok si domestic helper ini berani-beranian gitu, ya kan. Akhirnya si majikan ini udah menjaga dengan hutang-hutangnya, malah membayari hutang si domestic helper. Sebenarnya sih ya, majikan kalau misalkan tahu ya, kalau misalkan dia ini sudah putus kontrak, otomatis surat pemutusan kontraknya itu majikan itu tinggal kasih aja ke pihak bank. Kalau si CC saya sudah fire, sudah tidak bekerja di sini, maka putus juga tuh. Debt collector itu tidak boleh menagih majikan, dan majikan itu tidak wajib untuk membayar hutang si domestic helper, ya kan. Nah, tapi kadang majikan itu tidak seberani itu gitu, cuy. Dia itu takut ancaman, karena di dalam otaknya si majikan itu kalau berhubungan dengan hutang, rumahnya tuh akan diteror gitu, cuy, ya kan. Daripada saya itu diteror gara-gara si Cece, ya berapa sih hutangnya, ya udah dibayar gitu kan. Ada pilihan seperti itu. Padahal sih kalau majikan tahu aturan pemutusan kontrak, ya sudah tidak usah dibayar. Kalaupun masih diteror terus-terusan sama si pihak bank, itu majikan boleh melaporkan kepada pihak polisi, karena itu udah nggak ada urusannya sama majikan gitu. Kalau misalkan si domestic helper ini di-terminate, ya kan. Kasian ya, cuy, ya majikan yang kayak gini. Kalian sih ya. Nah, bahkan kemarin tuh ada yang ngomong sama Kaisam, kalau misalkan saya kabur aja dari majikan terus tiba-tiba pulang ke Indonesia meninggalkan hutang saya takut Kaisam, majikan saya terlalu baik. Kalau saya keluar aja gimana? Itu tindakan pengecut menurut Kaisam, cuy ya. Saran Kaisam, kalau misalkan kalian gagal bayar, tunggulah sampai surat bank itu datang ke rumah. Biarkan memberikan kepada majikan untuk menentukan pilihan, mau fire kita atau mempertahankan kita dengan kondisi yang punya banyak hutang. Iya kan? Kita jangan lari dari masalah, jangan kabur meninggalkan apa namanya rekod yang menurut kita itu bagus gitu, cuy. Karena nggak mau ngecewain majikan. Justru saat kalian keluar, surat bank masuk, itu majikan lebih kecewa. Jadi gimana Kaisam sarannya? Kalau misalkan kalian sudah gagal bayar, hadapi surat bank masuk, majikan tahu, pastinya majikan marah. Pasti majikan tanya, untuk apa uangnya? Ngomong aja, kalau saya kelilit banyak hutang, jadi saya bayar ini, dan nggak ketutup majikan. Saya terima konsekuensinya. Kalau kamu mau fire saya, it's okay. Ya kan? Tapi kita hadapi, cuy. Tapi kalau misalkan kamu masih mau bekerja dengan saya, maksudnya masih mempekerjakan saya, ya kamu akan menerima surat ini setiap bulannya mungkin. Karena dari gaji saya, ini tidak bisa mencukupi. Ada kemungkinan dua. Majikan membackup semua melunasi hutangmu, kamu tinggal cicil ke majikan. Sampai berapa tahun Kaisam? Ya sampai hutangmu lunas. Yang jadi pertanyaan, kamu akan rugi kalau uang itu dipakai share sama teman, ditipu sama teman. Ini yang membuat kalian rugi gitu. Tapi kalau tibanya majikan ini, sudah Cece, saya nggak mau ikut campur nih urusan, silakan kamu keluar dari rumah saya. Dengan besar hati, kita bisa cari majikan lagi, kita bisa proses lagi. Meninggalkan rumah majikan dengan menunggu keputusan dari majikan. Karena majikan itu nggak salah, cuy. Kita yang salah. Kita yang melampaui batas. Jadi
Jangan pernah berpikir kita keluar dari majikan dengan melakukan notis, itu membuat majikan itu akan terbebas gitu. Justru kita tuh mengecewakan mereka gitu cuy. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengecewakan majikan, saran kayak Tisam, tunggu keputusan majikan. Ya, oke, generasi 1, 2, 3 jangan pengecut ya. Hadapi sama permasalahan, bismillah, walaupun ketakutan, walaupun kalian merasa mengecewakan majikan, ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, ya kita hadapi saja. Yang penting apa? Dokumen jangan sampai digadaikan. Setidaknya kita antisipasi nih, saat majikan sudah tidak mau, ya sudah, kita berbesar hati keluar dari rumah majikan, kita cari majikan lagi. Oke? Aduh, mungkin itu aja cuy berita TVB tadi aja ya. Jadi udah pada demo ke Dewan, ke DPR, pada demo. Cece saya banyak utang, cece saya banyak utang. Mungkin itu aja sharing kasih hari ini. Semoga bermanfaat ya cuy ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.